Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, nama saya Syifa Kulwa Hanifah dari kelas 5C, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan membahas soal 6.54. Nah, sebelumnya, buku yang saya gunakan untuk mata kuliah statistika ini, pembelajarannya yaitu menggunakan buku Mathematical Statistics with Application untuk edisi 7. Nah, di sini dalam pembahasan soalnya akan mengacu kepada bab Function of Random Variable, untuk subbabnya the method of moment generating function, untuk mata kuliahnya statistika matematika. Oke, lanjut ya. Nah, di sini untuk soal 6.54 ini, jadi kita misalkan Y-nya itu Y kapital, Y1, Y2 sampai YN ini dimana barisan Poisson yang independen ini dengan minnya lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Lalu kita harus menemukan, maka kita temukan untuk yang A-nya ini kita harus menemukan fungsi probabilitas dari sigma I sama dengan 1 sampai n dikali I. Nah, untuk yang B-nya ini fungsi probabilitas bersyarat untuk Y1 ya. Jika yang C-nya ini, untuk yang C itu fungsi probabilitas bersyarat atau conditional probability function. Untuk Y1 ditambah Y2 ya. Nah, untuk kita harus menjawab yang soal yang A terlebih dahulu. Jadi yang A-nya ini kita mencari fungsi probabilitas ya. Jadi berdasarkan teorema 6.2, kita menggunakan teorema 6.2, yaitu moment generation function method. Nah, rumusnya seperti ini, ada di dalam buku Mathematical with Application, Mathematical Statistics with Application ya. Jadi MU buka kurung T sama dengan MY1 kali buka kurung T, MY2, buka kurung T, sampai MYN buka kurung T. Nah, kita ketahuinya tadi sebelumnya soalnya itu diketahui Y1, Y2, sampai YN ya. Nah, maka MY1, MYI buka kurung T sama dengan E lambda I, E pangkat lambda I, E dikali I dikurangin 1. Sehingga fungsi probabilitas untuk U kapital ya. Untuk U kapital ini sama dengan sigma I sama dengan sampai X sigma I sama dengan 1 sampai N Y dikali YI gitu. Adalah seperti ini. Kita masukkan dulu rumusnya yang ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi masukkan ke sini. Nah, tapi kenapa? Kalau di sini kan 6.2 dijabarkan seperti ini. Tapi sama aja. Yaitu sigma juga gitu. Masuknya ke sigma. Jadi kita menggunakan yang sigma. Karena yang ini juga punya itu sigma ya. Jadi kita masukkan ke sigmanya. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana M, Y-I-nya ini buka kurung T. Lalu kita masukkan dari sigma I-nya tetap, gitu kan. Kita masukkan M-Y-I-nya ini kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kita masukkan, itu jadi pangkat N gitu. Nah, hasilnya maka seperti ini. Untuk MU buka kurung T ini sama dengan E pangkat lambda I buka kurung E pangkat T dikurangin 1, itu sigma I sama dengan 1 sampai N itu lambda I. Nah, maka U-nya terjadi nih pada distribusi Poisson. Nah, kita ambil dari sini ya. Udah ada tanda panahnya. Dengan parameter, jadi P ini parameter, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N lambda I. Maka hasilnya seperti ini. Untuk soal yang bagian A. Yang B. Nah, soal B ini kita mencari conditional probability function untuk Y1, di mana kita dapat menyatakan bahwa
sigma I sama dengan 1 sampai N ini Y kapital I sama dengan M. Jadi kita misalkan si sigma I sama dengan 1 sampai N Y sama dengan M-nya ini, maka U-nya sama dengan M. Kita tahu ya bahwa si U-nya itu kan sebelumnya dia ada di soal yang A ya, ada di yang A gitu. Hasilnya seperti ini. Jadi ini tuh si U gitu. Maka sama dengan M, sehingga fungsi probabilitas kondisional atau conditional probability function atau fungsi probabilitas bersyarat ini untuk U sama dengan M adalah, jadi kan kita tahu, mungkin teman-teman udah tahu ya probabilitas itu seperti apa gitu. Jadi probabilitas itu gini, maaf ya kalau tulisannya kurang jelas. Ini sama dengannya di sini ya, sama dengan P ini. Nah, ini untuk fungsi probabilitas. Karena saya tidak memakai pen, jadi sedikit lambat untuk mengetik ya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk fungsi untuk probabilitas itu seperti ini. Nah, untuk seperti ini. Tuh. Terus kita masukkan di rumusnya untuk P buka kurung Y kapital 1 sama dengan, jadi Y. Nah, yang kapital ini huruf kecilnya. U sama dengan M. Maka kita masukkan nih di sini kan tetap ya, ini di sini itu seperti ini. Nah, di sini tuh seperti ini gitu. Jadi ini tuh si U ya. Ini untuk yang U. Nah, sama dengan selanjutnya hasilnya bakal seperti ini. Diganti jadi per ini kita masukkan P buka kurung sigma I sama dengan 1 sampai N YI sama dengan M. Jadi kita pakai yang ini. Kita masukkan yang ini, kita masukkan ke sini. Sini. Untuk selanjutnya ini masih sama, cuman yang ini YI sama dengan M, jadi kalau ini YI sama dengan M dikurangi 1. Nah, ini pun di bawahnya masih sama ya. Lanjut. Nah, ini kita tutup kurung dua-duanya. Dan ini masih sama. Seperti itu. Nah, mohon maaf ya, ada kendala dalam itu ini slide-nya. Jadi kita lanjutkan. Jadi selanjutnya ini sama dengan kita akan coret di sininya. Kita coret terlebih dahulu lah. Nah, jadi lambda I pangkat Y1, dimana E pangkat negatif sigma 1 sama dengan 2 sampai N. Untuk lambda I dikali lambda I, ini pun sama, tinggal pangkat M dikurangin Y1. Nah, per Y1 faktorial, buka kurung M dikurangin Y1 faktorial. Nah, karena ini sama maka kita coret, jadi hasilnya kita masukkan seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, hasilnya jadi lambda 1 pangkat Y1 dimana E juga dikali E pangkat negatif sigma I sama dengan 2 sampai N lambda I, terus dikali sigma I sama dengan 2 pangkat N lambda I pangkat M dikurangi Y1. Nah, ini pun per Y1, ini masih sama ya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya ini tuh kita jadikan seperti ini. Nah, ini kali ya, ini kali. Nah,
hasil akhirnya itu seperti ini. Jadi dari hasil yang seperti ini dikali maka hasil terakhirnya seperti ini. Nah, kita dapat melihat juga untuk hasil akhir kesimpulannya ini distribusi kondisional ini terjadi pada N sama dengan N dengan parameternya lambda 1 per sigma I sama dengan 1 sampai N lambda I. Nah, untuk yang B ini seperti ini ya. Untuk yang B. Nah, untuk yang C-nya, jadi untuk yang C ini kita mencari Y1 tambah Y2 ya. Untuk conditional probability function-nya. Karena tadi yang B-nya ini Y1 saja, jadi yang C ini Y1 tambah Y2. Nah, berdasarkan teorema moment generation function, method diketahui untuk Y1, Y2 sampai Yn ini. Jadi ini tuh soalnya seperti ini ya diketahuinya. Nah, untuk ini mungkin sama dengan yang A ya. Sehingga fungsi probabilitas untuk U sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, ini U-nya bagian U. Ini ya sama dengan Y1 sama tambah Y2 adalah, nah kita masih membahas tentang probabilitas seperti yang B ya. Jadi yang C sama yang B ini nggak beda jauh. Jadi untuk P buka kurung Y1 sama dengan Y1. Jadi ini untuk Y kapital, ini untuk Y huruf kecil. Nah, untuk U sama dengan Y1 tambahin Y2. Nah, seperti ini kita masukkan lagi. Y1 tambah Y2 sama dengan M. Nah, kenapa kita masuknya di sini jadi U ya? Karena U-nya ini kan sama dengan Y1 tambah Y2. Otomatis jadi ini tuh kan U sama dengan M. Nah, maka ini termasuk si U. Nah, ini masih sama. Untuk P, Y1 sama dengan Y. Nah, ini per P buka kurung Y1 tambah Y2 sama dengan M. Lanjut, di sini M-nya dikurangin Y1. Nah, per-nya masih sama. Seperti awalan. Lanjut, kita ke sini kita coret ininya. Nah, jadi ininya untuk lambda 1 pangkat Y1, lambda 2 pangkat M dikurangi Y1 per Y1 faktorial buka kurung M dikurangi Y1 faktorial per ini lambda 1 tambah lambda 2 pangkat M per M faktorial. Nah, maaf teman-teman. Nah, alhamdulillah lancar ya. Untuk yang C-nya, untuk lanjutannya, nah seperti ini. Kita hasil yang tadi sebelumnya kita dapatkan seperti ini. Jadi itu kali ya, untuk dikali itu lah. Kalian, nah ini. Nah hasilnya yaitu di sini jadinya lambda 1 per lambda 1 tambah lambda 2 pangkat Y1. Nah, kalau di sini kebalikannya untuk lambda 2 per lambda 1 tambah lambda 2, ini tapi pangkatnya pangkat M dikurangi Y1. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini itu 1 dikurangin lambda 1 per lambda 1 ditambah lambda 2. Nah, untuk hasilnya. Tapi kita lihat lagi di sini untuk distribusi kondisional atau probabilities conditional probabilitasnya ini terjadi pada N sama dengan M. N sama dengan M dengan parameternya lambda 1 per lambda 1 tambah lambda 2. Nah, untuk yang C seperti ini ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf dari saya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.